Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Haji Ahmad Sofi Muhyiddin MSI. Kami dari kelompok 10. Yang pertama Muhammad Hasbi Nasuha NIM 36. Yang kedua saya sendiri Muhammad Nur Agnis NIM 48 dari kelas B2 BKI. Mata kuliah Islam dan budaya lokal. Kami akan membahas mengenai Islam dan spiritualitas Jawa. Islam dan spiritualitas Jawa. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Spiritualitas Islam merupakan sikap dari setiap muslim yang merefleksikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sentral segala sesuatu dan menentukan norma atau prinsip hidup. Al-Quran dipandang sebagai norma atau prinsip hidup oleh mereka yang ingin selamat dan diterima di antara orang-orang yang terpilih. Sehingga semua ekspresi kemakhlukan memiliki tujuan akhir yang jelas, yaitu sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Pengertian Islam dan spiritualitas Jawa. Spiritualitas Jawa atau kejawen merupakan perjalanan menuju Tuhan yang harus dilakukan dengan seperangkat laku dan menjadi spiritualitas tertinggi, yaitu sebagai penyatuan hamba dengan Tuhannya. Manunggaling kawula Gusti, yang berarti ketika manusia telah mampu menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan, hingga kita mampu membiarkan Tuhan bekerja mengurus ciptaannya melalui diri kita. Sedangkan dalam Islam, sumber kehidupan spiritualitas yang tinggi adalah iman, yaitu meletakkan nilai-nilai ketuhanan dalam Islam. Tuhan adalah asal dan tujuan dan bahkan pencipta semua wujud yang lahir dan batin, dan manusia sebagai khalifatun fil ardi yang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Konteks khalifah dan tanggung jawab inilah yang membedakan karakter Islam sebagai agama samawi dengan keagamaan kejawen atau Islam kejawen. Istilah kejawen dipakai oleh masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi dikerjakan Mataram Islam, baik berada di Yogyakarta, Kasultanan dan Pakualaman, maupun Surakarta, Kasunanan dan Mangkunegaran. Islam kejawen menjadi salah satu bentuk dari proses panjang pribumisasi Islam. Keberadaan Islam kejawen dalam kerangka sosiologis tidak perlu dipertentangkan karena merupakan budaya religius Jawa Islam. Begitu juga dalam perspektif teologis, Islam kejawen harus dihargai keberadaannya karena merupakan hasil olah rasa dan olah fikir ijtihad para ulama dan teolog Jawa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai religi dalam kultur lokal. Hubungan antara Islam dan spiritualitas Jawa adalah topik kajian yang akan selalu dibahas berkaitan tentang bagaimana nilai-nilai Islam dikolaborasikan dengan budaya lokal tersebut. Laku sembahyang dan olah rasa. Hal ini merupakan kegiatan peribadatan kebatinan yang penting untuk
mencapai puncak peningkatan kekuatan spiritualitas kejawen, yaitu menuju manunggaling kawula Gusti. Yang ditempuh dalam laku ini adalah kesatuan jiwa dan raga manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang ada di dalam laku atau puncak spiritualitas kejawen ini adalah mencoba menyatukan jiwa dan raga manusia dengan Tuhan. Contoh beribadah seperti taraweh. Sedangkan kebenaran-kebenaran yang diperoleh melalui laku dan rasa harus didasarkan pada ilmu atau disebut dengan ilmu. Ilmu di sini bukan sekedar pengetahuan, namun lebih kebijaksanaan, dan konsep ilmu itu sendiri mengaruhi oleh ajaran Islam. Sebagaimana konsep memayu hayuning saliro yang berarti memelihara kesejahteraan bumi, mamayu hayuning bangsa berarti memelihara kesejahteraan bangsa, dan mamayu hayuning hawana berarti memelihara kesejahteraan jiwa. Ritual-ritual Islam kejawen. Selanjutnya ritual-ritual Islam kejawen. Ritual-ritual Islam kejawen yaitu Islam yang kental dengan animisme dan Hinduisme. Maka logis jika warna dan cita rasa Islam yang berkembang di Jawa juga bernuansa animisme dan Hinduisme. Hal ini bisa disaksikan hingga sekarang dalam berbagai sistem ritual Jawa, seperti selamatan, kitanan, bersih desa maupun ekspresi keberagamaan lainnya. Sejatinya ritual selamatan berakar dari dua tradisi pra-Islam dan sekaligus dalam tradisi Islam, namun lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat agama Jawa yang dibangun berdasarkan tradisi pra-Islam. Ritual selamatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua kalangan merupakan upaya harmonisasi dan integrasi sosial yang mampu berakulturasi dengan baik dan benar. Simbolisme religi dalam budaya Jawa. Bentuk simbolisme dalam budaya Jawa sangat dominan dalam segala hal dan segala bidang. Hal ini terlihat dalam tindakan sehari-hari orang Jawa sebagai realisasi dari pandangan dan sikap hidupnya yang berganda. Bentuk-bentuk simbolis inilah yang dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu tindakan simbolis dalam religi, tindakan simbolis dalam tradisi, dan tindakan simbolis dalam kesenian. Selanjutnya, tindakan simbolis dalam religi. Secara historis, perkembangan nilai religi masyarakat Jawa sudah ada sejak zaman nenek moyang. Mereka percaya yang mempercayai adanya kekuatan gaib yang tidak bisa dilihat barangnya atau wujudnya. Pada benda-benda di sekelilingnya, nenek moyang kita melakukan pemujaan dengan memberikan sesaji tertentu berupa pemberian bunga, pembakaran kemenyan, atau duku dan lain sebagainya. Upacara ngeblak saat meninggal dunia berupa sedekah 3 hari, mitung dino, matang puluhan, nyatus, nyewu adalah refleksi simbol dalam tindakan masyarakat Jawa. Tindakan simbol dalam tradisi Kasunaan Surakarta sebagai salah satu keraton yang bercirikan keislaman dapat dilihat pada gelar yang dipergunakan raja. Adanya jabatan penghulu keraton abdi dalam ulama. Upacara grebeg pasa, grebeg besar, grebeg mulut, malam selikuran. Namun di sisi lain juga sebagai keraton yang memiliki nilai-nilai tradisional kepribadian Jawa. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Muhammad Hasfi Nasuha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haswi Nasuha. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, Mas Muhammad Nur Agnis. Oke, langsung saja. Wayang kulit merupakan bentuk seni dan kebudayaan tertua di Pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Seni wayang kulit pada mulanya merupakan pemujaan agama lokal yang memiliki dimensi spiritualitas yang bertemu dengan estetika budaya. Dimensi spiritualitas wayang kulit terkait dengan pelaku dari kesenian itu, terutama masyarakat yang melahirkan kebudayaan wayang, yaitu seniman dan penikmat wayang. Kedudukan sosial keagamaan seniman dan penikmat wayang sangat berpengaruh dalam corak pertunjukan wayang kulit. Di Jawa, wayang kulit memiliki spiritualitas Islam yang bertemu dengan budaya kejawen, sehingga keislaman yang diekspresikannya masuk ke dalam kebudayaan asli Jawa, melahirkan spiritualitas keislaman yang heterodok. Berbeda dengan wayang kulit di masyarakat Sunda yang menonjolkan nuansa keislamannya dalam mengekspresikan spiritualitas wayang kulit baik dalam simbol maupun isi. Hal ini ditunjukkan dari model-model wayang kulit yang dibuatnya yang mengalami improvisasi dan kombinasi dengan budaya Arab, di mana tempat agama Islam itu berasal, seperti pakaian sorban Arab pada tokoh wayang, dan munculnya kelompok punokawan yang terdiri dari 9 wali yang mencerminkan 9 tokoh penyebar agama Islam. Pada masa kekuasaan Demak, wayang merupakan media untuk menyampaikan misi agama. Pada masa ini, cerita dalam perwayangan lebih cenderung pada mitos atau tradisi Jawa sebagai cara untuk bertahan hidup dalam masyarakat. Konsep Tuhan dalam spiritualitas Jawa adalah unik, khas, dan berbeda dengan konsep tentang Tuhan versi agama Samawi atau Abrahamik. Agama Samawi yang berasal dari bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah memiliki konsep Tuhan yang cenderung antropomorfis. Antropomorfis yaitu bersifat dan berperilaku seperti manusia, seperti senang, cemburu, menyuruh, atau memerintah, menghukum, dan sebagainya. Spiritualitas Jawa tidak pernah menggambarkan Tuhan dengan konsep sebagai personal atau raksasa di atas langit yang bebas melakukan apa saja terhadap manusia seperti menguji, memerintah, melarang, menghukum, atau memberi hadiah dan sebagainya, layaknya pelaku manusia yang lain. Islam dan spiritualitas Jawa. Islam dan spiritualitas Jawa diibaratkan sebagai tumbuh ketemu tutup yang bisa diartikan saling melengkapi, karena dalam ajaran agama Islam dan ajaran-ajaran tentang spiritualisme Jawa, bila dipelajari secara mendalam, memiliki hubungan dan tujuan yang sama. Hal tersebut terbukti ketika ajaran agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Hubungan antara Islam dan spiritualisme Jawa adalah topik kajian yang akan selalu dibahas, berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai Islam dikolaborasikan dengan budaya lokal. Masuknya Islam dalam budaya lokal Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo. Pada masa Wali Songo, Islam mengalami perkembangan yang signifikan di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan para Wali Songo menggunakan strategi dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat, yaitu dengan memanfaatkan media kebudayaan lokal. Islam yang disampaikan oleh Wali Songo tidak merubah tradisi setempat sepenuhnya. Tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam
dipertahankan. Sedangkan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam perlahan dihilangkan. Tradisi yang masih dipertahankan oleh Wali Songo adalah salah satunya tentang ilmu olah kanuragan dan ilmu olah rasa atau olah batin atau spiritualisme. Dalam konsep spiritualitas dalam tradisi Jawa dikenal olah rasa dan sikap batin untuk percaya pada hal-hal mistis dan bisa berkomunikasi dunia di luar dunia manusia. Olah rasa atau pengolahan rasa atau penghalusan rasa bermakna suatu jalan yang harus ditempuh oleh orang Jawa yang bertujuan untuk mencapai puncak kejayaan rohani atau spiritualitas seseorang kepada Tuhan, yang dalam istilah Islam Jawa biasa disebut sebagai manunggaling kaulah Gusti, dengan hidup yang terwujud dalam keharmonisan tanpa adanya ketegangan maupun gangguan batin. Kehidupan berkebatinan orang Jawa yang masih mempercayai olah rasa dan kekuatan batin mendorong masyarakat Jawa untuk hidup penuh dan mistis. Untuk hidup penuh dengan mistis, penuh dengan kepercayaan tentang hal-hal gaib dan makhluk halus. Terdapat pula sikap yang paling khas untuk memperoleh spiritualitas yang tinggi sebagai tanda kematangan moral, yaitu sabar, nerimo, dan ikhlas. Sabar merupakan tanda seorang pemimpin yang baik, maju dengan sikap kehati-hatian yang berarti memiliki nafas panjang, kesadarannya bahwa akan ada waktunya di mana nasib baik akan tiba dan menghampiri. Nerimo berarti mampu menerima segala apa yang mendatangi manusia tanpa adanya protes dan pemberontakan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.